perlawanan dari orang-orang yang jahat. Tuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkat berdoa tadi kan langsung nyala. Yang penting berkat berdoa itu kita menjadi lebih tenang. Ya. Tapi tadi aku takut loh, Pak. Nggak boleh takut sayang. Kalau begitu ingat kalau Rena punya Allah di kanan dan di... Dan kekuatan, mungkin ikatan kali ya Mas ya. Saya yakin banget kalau misalkan kamu Tia itu masih ada dan sedang mencari saya juga. Amin. Saya selalu mendoakan itu. Dan semoga suatu saat nanti kamu bisa ketemu sama kakak kamu ya. Amin. Makasih ya Mas doanya. Oh ya. Saya udah mau pulang. Mau pulang bareng? Yuk. Kayaknya Mas Randy duluan aja deh. Soalnya saya masih banyak kerjaan. Kerjaan? Kerjaan apa? Kamu aja nih udah beres-beres. Ini saya cuman nyicil beres-beres aja sih Mas. Jadi nanti kalau misalkan kerjaannya udah selesai kan tinggal langsung balik. Ini kan laptop juga masih nyala. Saya masih harus bikin schedule buat Pak Al besok, bahan-bahan presentasi. Ya, oke, kalau gitu. Saya duluan ya. Iya. Kamu hati-hati nanti di jalan ya. Iya Mas, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maafin saya Mas Randy. Saya pengen banget bisa ngabisin waktu sama Mas Randy. Tapi saya nggak mau perasaan saya semakin dalam Mas. Dan harapan saya akan semakin besar. Ke depan akan semakin berat. Kalau perasaan ini dibiarin tumbuh. Ada kenangan Catherine istri yang sempurna buat Mas Randy. Sekarang ada sosok Mbak Michi yang begitu cantik dan cerdas. Gue harus tahu kapan gue harus berhenti. Daripada nanti gue harus menghadapi kenyataan yang lebih pahit dan akhirnya jadi susah move on. Oke. Tiara, semoga kamu baik-baik aja dimanapun kamu berada. Aku yakin kamu masih hidup karena aku bisa merasakan getarannya, terutama lewat mimpi-mimpi yang sering hadir. Suatu saat aku pasti bisa menemukan kamu, Tiara. Kalau enggak, itu artinya aku gak bisa jaga amanah dari Mama. Untuk aku bisa selalu ada buat kamu. Mama pasti kecewa kalau tahu aku gak bisa jalanin amanahnya untuk menjaga kamu hingga tumbuh dewasa dan memastikan kamu baik-baik aja. Kamu di mana sekarang, Tiara? Kamu adalah saudara kakak satu-satunya. Kalau aku bisa menemukan kamu, itu jauh lebih menyenangkan daripada hidup serba cukup di kandang emas seperti di rumah ini. Semakin hari aku semakin merasakan hidup aku terkekang. Gak ada kasih sayang di sini. Mama hanya menganggap aku sebatas alat untuk membalas dendam. Hubunganku sama Mama itu tidak pernah baik, tidak seperti ibu dan anak. Malah aku merasa seperti majikan dan pembantu. Tapi aku gak bisa berbuat apa-apa. Karena terikat hutang budi sama Mama. Kalau kakak bisa nemuin kamu, kakak gak peduli seberapa besar harga yang mesti aku tukar. Pasti kakak lakukan deh. Tapi kamu di mana? Kakak janji deh. Kakak akan terus coba melacak keberadaan kamu. Usaha kakak selama ini memang belum berhasil. Tapi kakak gak akan pernah nyerah. Ini ya, ini gue. Pak, maaf saya mau tumpang nanya. Ya. Pernah lihat anak kecil ini nggak ya sekitar 15 tahun yang lalu? Pak, mana ingat Pak saya Pak, 15 tahun yang lalu. Enggak Pak. Coba Mbak cari tempatan aja Mbak. Iya Pak. Makasih ya. Pak. Kasian sekali. Kamu sebagai kakaknya pasti sangat kehilangan. Semoga lekas ketemu ya. Ya ampun,
Udah belasan tahun yang lalu, kalau ketemu mana ingat wajahnya, pasti udah berubah. Gimana? Maaf ya Ibu, saya sudah periksa di database panti asuhan ini sejak 20 tahun yang lalu, tapi tidak ada yang namanya Tiara. Ya oke, makasih ya. Ya, sama-sama. Tiara, kamu di mana sih, Dek? Kamu di mana, Tiara? Apa kamu merasakan bagaimana kakak selalu rinduin kamu? Siapa? Saya Non Marsha. Iya, Juno, tunggu sebentar. Kenapa, Juno? Permisi Non. Saya mau kasih tahu kalau kondisi Ibu Sekar makin parah Non. Mama kenapa? Dada mama sesak sekali sayang. Kita ke kamar ya. Ayo Marsha bantu. Enggak, mama mau di sini aja sayang. Ya udah kalau gitu. Marsha panggil dokter ya. Atau kita ke rumah sakit sekarang? Gak usah sayang. Mama please, Ma. Marsha, dokter nggak bisa menyembuhkan dendam mama dan mengurangi rasa sakit hati mama ke keluarga Rosa. Gak bisa. Iya Bu. Kita kan bisa membahas rencana-rencana itu saat Ibu Sekar menjalani perawatan dokter Bu. Juno, kamu gak usah ikut campur ya. Kamu jangan coba mempengaruhi anak saya. Gak ada dokter yang bisa menyembuhkan mama sayang. Tubuh mama rasanya udah gak sanggup lagi. Kita harus segera membahas rencana besar kita terhadap keluarga Al ya. Mama yakin sama rencana besar Mama. Ini bukan masalah yakin gak yakin sayang. Tapi ini adalah masalah waktu yang semakin sempit. Mama sudah tidak bisa mengontrol badan mama lagi. Rencana kita untuk menghabisi keluarga Al harus segera kita laksanakan ya. Ya, waalaikumsalam, Nin. Ya, aku baik-baik aja sih. Iya, udah mendingan ini. Lukanya? Ya kadang sih kalau lagi dari duduk ke berdiri itu agak sakit. Ya, cuman karena belum sembuh banget kali ini. Kamu gimana di situ? Baik-baik aja? Iya, alhamdulillah. Aku juga baik-baik aja kok. Makan udah tadi di Pondok Pelita. Ini aku jalan pulang sih. Iya sayang. Iya, kamu juga jaga kesehatan ya. Iya, makasih. Nah. Ya udah sayang, kamu istirahat ya. Iya, nah aku pulang. Nah. Ya udah sayang, dah. Assalamualaikum. Seandainya gue bisa ngebuktiin kalau gue ini anaknya Pak Hartawan, pasti hidup gue berubah ini. Berubah menjadi mapan. Iya, nggak kekurangan lagi. Pasti Nina bahagia banget ya. Nina bahagia, gue bahagia. Sempurna banget nih pasti hidup. Mudah-mudahan gue jadi anaknya Pak Hartawan. Oh, ini buat Dena. Iya, betul Pak. 15 juta. Betul.
15 juta. Duit dari mana? Mana punya duit gua sebanyak ini? Ngumpulin gaji juga nggak bakal kekumpul. Berapa bulan ngumpulinnya? Gimana ya? Gimana ya? Oh iya. Iya. Oke. Kakak dongengin ya. Di sebuah pondok yang ada di pinggiran kampung, Nemo tinggal bersama neneknya. Neneknya tua banget, jalannya aja bungkuk. Karena harus menggendong kayu bakar. Kayak gini deh. Amin. Tapi sayangnya ayah Nemo sudah meninggal saat Nemo masih kecil. Dede dengerin kakak cerita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Papa. Lagi ngapain kakak Rena sama adik? Apa itu? Aku lagi bacain buku cerita, Pak. Buat adik? Iya. Buku cerita apa itu? Dulu kan Mama suka baca buku cerita. Terus pas udah dibacain, aku suka banget loh, Pak. Oh iya. Apalagi Dedek. Apa tuh ceritanya coba? Jadi ada anak kecil namanya Nemo. Dia lagi cari keluarganya yang dia belum pernah kenal. Petualangannya serupa. Udah gitu lucu. Apalagi pas Nemo ketemu keluarganya. Yang itu untuk pertama kali, Pak. Dia kaget banget loh, Pak. Cerita yang mirip dengan kisah saya dan Marsha. Kalau memang nanti terbukti benar Marsha adalah anak dari Papa. Aku takut, Pak. Udah, nggak perlu takut. Nggak usah takut, cuman mati lampu sayang. Ya, nanti juga nyala. Hantu? Nggak ada hantu sayang. Nggak ada hantu. Nggak ada, cuman mati lampu biasa. Takut? Ya udah. Kalau takut kita baca doa bareng-bareng, yuk. Ikutin Papa. Ayo kita baca doa. Adek juga sini. Ih, mati lampu sini, Adek. Sini. Adek. Ya udah nggak apa-apa. Adek ikutin ya, baca doa ya. Papa baca doa sama Kakak Rena ya. Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal husni wal azi wal kasali wal bukhli. Panjang banget ya, Pak, doanya. Iya sayang, lumayan. Emang artinya apa? Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa duka cita ataupun kecemasan, dari rasa lemah serta kelemahan, dari kebatilan serta sifat pengecut, dan beban utang serta tekanan dari orang-orang yang jahat. Tuh. Alhamdulillah. Berkat berdoa tadi kan langsung nyala. Yang penting berkat berdoa itu kita menjadi lebih tenang. Ya. Tapi tadi aku takut loh, Pak. Nggak boleh takut sayang. Kalau begitu ingat kalau Rena punya Allah di kanan dan di